Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami masing-masing menjadi murid-Mu. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami memahami akan ajaran-Mu dan dapat kami teruskan ajaran-Mu itu kepada sesama yang hidup bersama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 1-9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan bahwa Tuhan Yesus menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia katakan kepada mereka bahwa tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerja. Maka dia minta supaya kita memohon kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Setelah itu Yesus mengutus mereka seperti seorang anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini artinya seorang utusan akan mengalami banyak tantangan, rintangan, dan saat-saat itu dia diminta untuk mengandalkan Tuhan di dalam karyanya. Karena ketika ia mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, maka percayalah bahwa ia akan melewati rintangan-rintangan itu dengan baik. Tetapi ketika ia mengandalkan kekuatannya sendiri, percayalah bahwa rintangan itu akan menghadang engkau, sehingga engkau tidak dapat melaksanakan tugas perutusan dengan baik. Yesus juga katakan bahwa jika tuan rumah menerima seseorang yang diutus itu untuk mewartakan sabda Tuhan itu di rumahnya, maka tinggallah di situ. Berusahalah untuk
menjadi duta damai di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan berusaha untuk mewartakan Injil kepada mereka, supaya mereka dapat menerima kabar sukacita dari Allah. Dan Yesus juga sampaikan, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pewartaan Injil kepada sesama, saya mengalami banyak tantangan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa di dunia ini. Ia selalu menyertai saya dalam karya pewartaan Tuhan ini. Sehingga walaupun ada tantangan, saya bisa melewatinya. Karena Tuhan selalu beserta saya. Saya juga dituntut untuk menghadirkan Tuhan, sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan harian saya. Supaya ketika orang berelasi dengan saya, orang berteman dengan saya, orang hidup bersama saya, mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Melalui kata-kata saya, melalui perbuatan nyata saya, sehingga akhirnya mereka bisa mengakui bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang saya imani adalah Allah yang benar, Allah juru selamat. Sehingga mereka juga mau mengakui Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan harian mereka. Saya juga dituntut untuk mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan kepada orang-orang sakit. Tuhan telah memberi kuasa kepada saya untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Maka saya mesti mengandalkan Tuhan di dalam penyembuhan ini. Dan bila orang sembuh, saya katakan Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, bukan saya. Saya hanya sebagai alat dan dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit seperti orang-orang lain, sehingga nama Tuhan semakin besar dan saya semakin kecil, karena saya adalah alat Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat itu. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, pakailah diri kami masing-masing untuk mewartakan firman-Mu dengan kata dan perbuatan kami. Dan semoga yang kami wartakan adalah Engkau sendiri, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan oleh orang-orang, dan kami semakin kecil di dalam pewartaan itu. Bapa yang maha baik, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.